Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan soal nomor 4. Jadi, saya mulai dulu dari yang A. Yang A itu diminta untuk menggambar diagram pencar. Nah, diagram pencar yang saya buat itu bergerak naik ke arah kanan ya. Nah, kenapa grafik pencarnya bergerak naik? Itu karena adanya hubungan antara temperatur dan juga hasilnya. Lalu yang B, diminta untuk hitung persamaan regresi linearnya. Nah, pertama-tama itu kita cari dulu SDX dan juga SDY-nya. SDX itu caranya SDX kuadrat sama dengan sigma X1 min X kuadrat dibagi dengan N min 1. Hasilnya adalah 28,72. Nah, cara-cara SDY itu sama kayak SDX. Akarnya dipindahin jadi SDY sama dengan akar sigma Y1 kurang Y kuadrat dibagi N min 1. Hasilnya adalah 13,9. Lalu, untuk cari persamaannya kita pakai persamaan Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, kita cari dulu B sama A-nya. Nah, buat cari B itu B sama dengan R dikali SDY dibagi dengan SDX-nya. Nah, R-nya itu 0,9981. B-nya itu berarti dapat nanti 0,48. Terus buat cari A itu tinggal masukin aja angka-angkanya. Berarti dipindahin ruasnya A sama dengan Y min B kali X. Berarti dapat nanti hasil A sama dengan min 2,3. Nah, persamaan akhirnya jadinya Y sama dengan min 2,3 tambah 0,48X. Nah, untuk yang C itu diminta untuk hitung koefisien korelasinya atau KK. Jadi buat hitung KK itu N total XY dikurang total X dikali total Y dibagi dengan N total X kuadrat dikurang kuadrat dari total X lalu dikalikan dengan N total Y kuadrat dikurangi kuadrat dari total Y kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari total Y. Hasilnya adalah 0,998. Nah, dari hasil perhitungan KK itu nilai yang didapatkan positif. Nah, ini artinya korelasi variabelnya itu X naik dan Y naik atau X turun dan Y turun. Habis itu hubungan antar korelasinya juga kuat. Lalu untuk yang D itu diminta untuk lakukan uji hipotesis untuk KK dengan taraf 5%. Nah, berarti kita bisa tahu dari soalnya itu alfanya sama dengan 5%. Terus H0 sama dengan R tidak sama dengan sama dengan 0, lalu H1-nya itu R tidak sama dengan 0. Lalu kita cari juga T terlebih dahulu. Jadi rumus T itu alfa dibagi 2 titik koma N min 2. Jadi nanti dapat T-nya itu 2,3. Terus habis itu kita cari T hitungnya juga. T hitungnya itu caranya adalah R akar N min 2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Nah, nanti dapat hasilnya itu 45,82. Habis itu kita bikin kurva di sebelah kiri ditandain minus 2,3, lalu di kanannya itu ditandain juga 2,3. Jadi nanti puncaknya di tengah-tengah minus 23 dan 2,3. Lalu di sebelah kanan itu adalah bagian yang diarsir, mestinya jadi daerah 45,82. Nah, ini artinya H1-nya diterima dan KK-nya signifikan. Lalu untuk yang E itu diminta untuk hitung nilai KP. Jadi KP itu caranya adalah KK kuadrat dikali 100%. Nah, KK-nya itu tadi udah dihitung. Hasilnya jadi total KP itu 99,62%. Nah, jadi kontribusi pengaruh temperatur terhadap produksi yang dihasilkan adalah 99,62%. Dan sisanya itu 0,38% ditentukan oleh faktor lainnya. Nah, untuk yang soal F itu diminta jika temperatur yang digunakan adalah 135 derajat Celcius, berapa persen kira-kira produksi yang dihasilkan. Nah, ini caranya sama kayak yang B, pakai persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, karena angka-angkanya tadi sudah diketahui di B, jadi A-nya itu minus 2,3, terus ditambah 0,48, lalu X-nya dimasukin 135. Berarti nanti dapat Y-nya sama dengan 62,5%. Jadi kesimpulannya itu kalau temperaturnya yang digunakan adalah 135 derajat Celcius, maka kira-kira yang dihasilkan adalah 62,5%. Sekian dari saya, terima kasih.